Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawahiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawwadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Yang kami muliakan dan kami takzimi Adina Tumulabita Bapak Camat Kecamatan Batu Kiki beserta seluruh unsur muspika yang sempat hadir. Yang kami muliakan Bapak Lurah dan yang kami takzimi Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Kiki, para imam dan petugas syara, tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim ulama, ibu-ibu, badan kontak majelis taklim yang sempat hadir bersama kita, wabil khusus kepada panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, sahabat kami Ahinal Fadil, Ketua MWC NU Kecamatan Batu Kiki yang selaku penghubung. Sebenarnya ini pengurusnya masjid ini banyak sekali yang ngurus. Iya, sampai teman-teman NU Sidra beberapa kali menghubungi. Sebenarnya saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu karena saya itu tidak memilih jadwal, mungkin karena itu. Jadi saya itu kalau musalla menghubungi ya musalla, kalau kampung ya kampung. Jadi dan saya tidak punya tim. Jadi semua jadwal langsung masuk ke saya. Jadi kalau jalan selalu sendiri sampai ke Kalimantan, ke Papua tidak pernah bawa orang. Kenapa? Karena saya itu tidak mau kalau ada jadwal kemudian di cancel, tiba-tiba ada lagi meminta yang lain. Jadi kadang-kala mungkin karena itu sehingga jadwal itu menumpuk sampai jadwal sudah masuk Ramadan itu tidak ada kosong, jadi memang berat. Jadi saya hanya menyampaikan permohonan maaf bila ada pengamar raja ku panitia karena mungkin lama sudah ini kan, tapi alhamdulillah karena ada media sosial itu pun bukan milik saya Pak. Yang di Facebook itu, yang di YouTube, yang di TikTok itu saya tidak pernah urus. Itu karena saya tidak punya tim. Itu jamaah aja. Kalau kayak gini ada yang merekam, itu yang mengupload ya silakan. Saya tidak pernah urus yang begitu-begitu. Jadi saya itu tidak punya tim media. Jadi jalan sendiri. Kalau ada yang rekam ya ada. Kalau tidak ada yang rekam ya jamaah aja yang ngambil. Ya begitu aja. Jadi ini kita temanya agak berat. Karena ini mengambil hakikat maulid. Situngan-kan angka 2 istilah. Istilah pertama itu maulid. Istilah kedua adalah maulud. Makanya makadaki maulud. Ia ko gitu maka dia maulud dan akada maulid. Apa ia ko maulud orangnya. Tahun na iperingati. Kalau maulid waktu jajin nabi. Makanya peringatan maulid itu berarti 12 Rabiul Awal. Kalau peringatan maulud Nabi itu tidak terbatas. Karena yang diperingati adalah orangnya. Makanya di Afrika Selatan itu orang bermaulid 6 bulan. Sampai masuk Ramadan. Karena Isra Mi'raj itu masih dianggap rangkaian maulid. Karena tidak mungkin ada perintah sholat seandainya bukan karena Rasulullah. Nah, itu alasannya. Jadi ya komakadaki peringatan maulid berarti peringatan waktu kelahiran.
Ya kumakadaki peringatan Maulud Nabi berarti peringatan terhadap Rasulullah yang diutus oleh Allah di muka bumi. Nah, itu beda ya. Jadi dua hal dena pada. Kenapa dia diperingati? Maka moega Nabi toh 24 Nabi 25 dan bersama Rasulullah, Nabi dan Rasul. Mega tahu hebat janji sebelum Nabi. Banyak pemimpin hebat. Setelah Rasulullah wafat juga banyak pemimpin hebat. Tapi kenapa tidak diperingati kelahirannya? Nah, semua orang hebat itu justru nanti meninggal baru diperingati. Jadi yang akan diperingati kematiannya, haul. Makanya Soeharto diperingati kematiannya, haulnya. Bukan kelahirannya. Tapi Nabi itu tidak diperingati kematiannya. Justru yang diperingati adalah kelahirannya. Magai. Itu pesan Lokoridi. Maka dan Nabi tidak pernah wafat untuk umatnya. Itu selalu hidup. Makanya salam kepada Rasulullah itu pakai assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Karena Rasulullah itu adalah sayyidus syuhada, sayyidul anbiya wal mursalin. Tidak mungkin dia wafat dalam hakikat. Karena ketika beliau wafat itu tidak diberi gelar almarhum. Tapi justru diberi gelar Al-Mustafa. Makanya mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah itu mengatakan ila hadratin nabiyil Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Bukan ila ruhi, bukan. Nah dari semua nabi dan rasul, nah kumpul itu pandrita, angka 5 atau istimewa. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. 5 orang ini disebut ulul asmi. Orang pilihan. Tapi dari 5 orang ini yang istimewa itu 2. Kenapa dia istimewa? Karena 2 orang yang umurnya pendek, kebaikannya banyak dan kesalahannya sedikit. Siapa dia? Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Makanya Nabi Isa diperingati dengan Natal, Nabi Muhammad dengan Maulid. Itu sampai 2 hal itu. Tapi Nabi Isa memang tidak mati. Kan dia pernah mati Nabi Isa. Ya kami loh ke langit kedua. Si bawa Nabi Yahya. Kan Nabi langit pertama itu kan Nabi Adam. Langit kedua Nabi Isa dengan Nabi Yahya. Ini 2 nabi aneh. Tapi begitulah Allah. Nabi Isa itu lahir tanpa bapak. Nabi Yahya lahir dari ibu yang tidak haid. Wanita yang sudah menopause tapi bisa melahirkan. Itu berkat doanya Nabi Zakaria. Kan gitu. Iro Nabita. Kita peringati kelahirannya. Ini yang kita mau ambil sebenarnya. Hakikat maulid itu bagaimana? Jadi Ronabita sebelum beliau wafat, nilau memang cukup Allah Ta'ala. Di mana kita bisa celaka umatnya. Di mana potensi kita bisa kena siksa, kena azab. Di situ Nabi sudah membentengi. Jadi Nabi itu sudah bentengi kita. Kapan dibentengi? Yang pertama, ketika melakukan kesalahan, itu ada 2 ayat di akhir suratul Baqarah. Kalau Bapak kembali, buka itu, baca. Itu kata Nabi, 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah adalah ayat khusus yang dihadiahkan oleh Allah kepadaku. Dan tidak ada Nabi sebelumnya itu dikasih. Coba. Kenapa? Ayat itu kan mengatakan, ya Rabb, ketika aku kelak bersalah melakukan dosa, maka ampuni aku. Jadi kita belum berdosa, kita sudah mau minta ampun. Seakan-akan begini, kota salah kak matu. Kalau ada polisi, poda memang Pak melanggar kama kak matu, dampangi memang maka dia pengalat aliyo, dampangi kok. Itu ayat itu. Jadi ketika kalau aku melakukan kesalahan maka ampuni aku. Dan Allah mengatakan aku ampuni engkau. Makanya kita itu istimewa. Yang kedua, Kendroki biasa celaka di ibadah. Makanya ibadah ini harus disambung Pak. Kalau saya pakai istilah orang Bugis, sempaja tepat tuh. Pakai siwet tepat tuh. Jadi kalau sujud terakhir dalam sholat atau sebelum salam. Kusuju baca purang ni masam paja loro, nia kamema ni untuk masam paja ngasara.
Sujud pacapurang yang aku sampayang asarae, niatkan memang di masa sampayang mengeribi. Kalau sujud terakhir di sholat maghrib, niatkan memang untuk sholat isya. Jadi kemanapun kita pergi pasti menuju ke sholat. Kan itu kuncinya. Jadi kalau kita ke pasar, sebenarnya kan kita ke sholat. Kita ke kantor, kita ke sholat. Karena dari sujud terakhir ke sujud, itu kita sudah niatkan sholat. Yana tunasa nabita, umatku adalah umat yang paling beruntung karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Jadi dimanapun kita meninggal itu pasti mati syahid. Kenapa sholat itu ditutup dengan salam? Nah salam itu kan cuma dua, ketemu atau pisah. Makanya salam ke kanan itu sambung memang dengan waktu sebelum waktunya yang sholat setelahnya. Kemudian baru assalamualaikum ke kiri, baru lepaskan sholat setelahnya. Jadi sebelum tersambung uku sampajangnya aja jauh telah pesangi. Itulah namanya sholat yang sambung terus. Kalau sholat kita hanya takbir sampai salam, tidak disambung, rugi betul kita. Magai waktu temas sampaja cinam paladan. Coba. Semua ibadah Pak disambung. Jangan coba putus itu. Ini kan baru sholat ini. Belum pi yang lain, belum pi tidur. Makanya tidur itu bisa berpahala, bisa tidak. Nah rekomelo ki matindro, niatkan memang untuk bangun sholat tahajud. Kalau tidak diniatkan bangun sholat tahajud, niatkan bangun sholat subuh. Berapa jam kita tidur, itu dinilai ibadah di hadapan Allah. Karena tidurnya kita untuk sholat. Kan ada 3 tidur itu yang berpahala. Tidurnya orang untuk sholat, ibadah. Tidurnya orang dari ibadah untuk ibadah. Tidurnya orang yang menghindari dosa. Yang pertama adalah tidurnya orang yang untuk ibadah. Nah nia kan ngimatin roh masijak supaya moto masih sampaya tahajud. Berapa jam dia tidur itu dinilai sholat sunat. Karena ibadahnya untuk sholat. Tidurnya untuk sholat. Itu yang dimaksud umatku adalah umat yang terbaik. Ada juga tahu matin roh. Nah nia kan ngimoto menonton Pak Golo. Iya yang didapat itu juga. Kan begitu. Makanya tergantung dari niat. Yang kedua, tidurnya orang dari ibadah ke ibadah. Puraki masih pejat tahajud, mata koki. Tapi belum masuk subuh. Kita mengatakan saya mau tidur dulu, nanti bangun sholat subuh. Jadi itu orang tidur dari ibadah untuk ibadah. Berapa lama dia tidur, itu tetap ibadah. Coba. Yang ketiga tidurnya menghindari dosa. Ada orang gosip, kita mengatakan ya kumon roka aku dosa toka. Kita mengatakan oh cakar dulu ada kamu tinro. Untuk tidak melakukan dosa lebih baik tidur. Itulah kenapa ulama Indonesia mengatakan tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Karena kalau dia tidur tidak mungkin berdosa. Iya kau dena tinro ma YouTube, ma Facebook, pakai gadita. Iya kau ma tinro kan dena gaga. Karena satu-satunya perbuatan yang tidak ada dosanya itu cuma tidur. Makanya ulama mengatakan an-naumu, tidur itu tarkul haram, meninggalkan yang haram. Dia itu gak tahu matiin roma dosa kagak. Ya kau tahu masam pajang, kamu pamadosa kau makiri-kiri nyok imangi. Malam pela ndak baca nama dosa mau apa ya tuh? Iya, kan begitu. Tapi satu-satunya perbuatan yang tidak ada dosanya itu cuma tidur. Karena dia tarkul haram, angka kata matiin roma gosi, dia gagak. Kan gitu. Makanya ulama kita mengatakan tidurnya orang puasa itu ibadah karena memang itu satu-satunya perbuatan tidak ada dosanya. Gitu aja. Cuma kalau orang Arab itu marah. Kemudian akan begitu Pak. Tersambung mana nih? Makanya niat sholat dengan niat mau sholat itu beda. Niat sholat itu ketika takbiratul ihram. Tapi niat mau sholat itu di sujud terakhir atau sebelum salam. Itu pasti sumpu memang. Apa iya ku ya mirawat tu sampajangnya tak hitung. Nah 5 nih mas sampajang. 5 kali 5 25. Nah cukup setengah jam. Nah 5 kali di sholat. Nah kalau mak gosip ke setengah jam. Nah sudah bangker itu. Coba nama-nama ini. Makanya cari bagaimana caranya supaya semua ibadah dari ibadah. Sujud terakhir di rakaat terakhir pada malam terakhir sholat tarawih. Niatkan memang untuk tarawih tahun depan. Itu engkau sudah berjalan menuju ke sholat.
Ketika engkau keluarkan zakat, niatkan memang untuk berzakat tahun depan. Itu setiap hartamu itu kau sudah niatkan untuk berzakat. Jadi engkau pun nanti kalau meninggal tidak sempat membayar zakat karena meninggal, maka engkau akan dapat pahala selamanya karena kau berniat melakukan kebaikan. Tapi Allah menetapkan takdir atasmu sehingga kau meninggal. Itulah kenapa orang kekal di surga sedangkan pahala itu terbatas. Pahala itu kan terbatas. Karena terbatasnya pahala, kenapa kita kekal di surga? Padahal pahala terbatas. Itu karena niat melakukan kebaikan terus berjalan. Itu kuncinya, Pak. Makanya ini penting sekali saya sampaikan supaya terkoneksi. Ajak nama kada ya tong merubah sampajana, ya tong merubah sikirin, begitu. Dan ibadah ini, Pak, kenapa ada dua dimensi ibadah? Saya akan sampaikan. Kenapa kita harus cinta Nabi? Rasulullah ini satu-satunya orang yang bisa memberi syafaat. Itu karena dua alasan. Yang pertama karena ada sholat tahajud diwajibkan bagi Rasulullah. Karena sholat tahajud inilah sehingga Nabi bisa memberi syafaat untuk umatnya. Satu. Yang kedua, tidak ada Nabi yang dikasih otoritas ibadah kecuali Rasulullah. Kalau Nabi Musa, perintah Allah. Tidak ada perintahnya Nabi Musa. Dan tidak ada ibadah yang diminta Nabi Musa. Tidak ada. Nabi Isa juga begitu. Semua Nabi. Tapi untuk Rasulullah itu dibagi. Ada sholat fardu, ada sholat sunnah. Ada haji wajib, ada umrah sunnah. Ada wajib zakat, ada sedekah sunnah. Syahadat wajib, ada sholawat sunnah. Puasa wajib, ada puasa sunnah. Haji wajib, umrah sunnahnya. Kenapa semua ada sunnah, ada wajib? Yang wajib ini lari ke rahmat, yang sunnah ini lari ke syafaat. Dari ibadah sunnah lah ini kita bisa mendapatkan syafaat. Makanya dibagi. Makanya ibadah sunnah itu Pak permintaannya Rasulullah. Minta ini, minta ini, minta ini. Kan banyak kan. Sebenarnya kan puasa ayyamul bid, puasa putih. Itu bukan puasa kita Pak Bu. Itu puasanya Nabi Adam. Ketika dia dilemparkan dari surga ke bumi, semua badannya hitam. Maka dia puasa 3 hari. Hari pertama sepertiga badannya putih. Rumah balo ale nama putih si polo. Sepertiga. Kemudian dia puasa hari kedua, 2/3 badannya putih. Setelah puasa hari ketiga, seluruh badannya putih. Makanya puasa ini disebut puasa mutih. Disebut shaum ayyamil bid. Gitu. Tapi itu kan di pertengahan bulan, 10 talu, 10 pas, 10 lima umpona ulannya. Itu mengikuti bulan. Itu bukan puasa kita, itu puasanya Nabi Adam. Cuma karena Nabi tahu itu bagus, makanya dia minta, kasih juga untuk umatku. Nanti ada yang kuat puasa. Nanti dia lakukan itu. Makanya Nabi mengatakan, siapa yang puasa 3 hari dalam setiap bulannya, maka itu sama kalau dia puasa 1 bulan penuh. Dan itulah puasa kalau orang mau awet muda. Tulang-tulangnya dijaga. Tapi yang tua tidak usah puasa, nanti awet tua. Ada juga puasa Daud. Ada kan yang mampu puasa Daud itu. Hari ini puasa, besok buka, besoknya lagi puasa, besoknya lagi buka. Begitu terus. 1 hari puasa, besoknya lagi tidak. Itu puasa Daud. Jadi puasa ini diambil. Sholat sunnah juga begitu. Banyak ibadah-ibadahnya Nabi itu diminta Rasulullah. Kenapa? Karena Nabi minta umur kita ini pendek Pak. Tidak panjang. Hanya antara 60-70 tahun. Karena pendeknya umur, ibadahnya tidak mungkin banyak. Pasti sedikit. Tapi Nabi memang yang minta. Nilau meto Nabi toko pong Allah Ta'ala. Jangan panjang umurnya umatku. Likulli syai'in hasabi wa hasabi umati baina sitina wa sabain. Nabi meto minta. Antara 60-70 tahun. Makanya bapak-bapak yang 60 tahun siap-siap makin. Iya. Karena dia memang minta. Antara 60-70. Kenapa Nabi minta? Dia tidak mau kalau kita lama dihisap. Yang kedua, kalau dia berdosa tidak banyak dosanya. Kan itu kuncinya. Bayangkan kalau ada orang 300 tahun umurnya main judi Pak. Oh, lebih 200 tahun itu main judi. Berapa lama dihisap itu? Sama di pejabat. Kalau ada camat 20 tahun menjadi camat. Lama diperiksa itu. Tapi kalau 5 hari jadi camat tidak lama itu. Kan gitu. Itu yang diminta Nabi. Jangan tersinggung Pak Camat. saya hanya mengambil contoh ini. Iya. Itu yang diinginkan oleh Rasulullah. Sehingga dia minta untuk umatku jangan panjang umurnya. Seperti umat-umat terdahulu. Karena bukan umurnya yang dihitung.
tapi bagaimana amalnya. Makanya karena Nabi wanti-wanti, kalau panjangnya umurnya dan banyak dosanya fatal. Tapi kalau panjangnya umurnya biar berdosa tetap tidak banyak. Karena kenapa? Dibatasi umurnya. Yang kedua Nabi minta, karena umurnya tidak panjang, aku minta kepadamu ya Rabb, ketika dia melakukan kebaikan lipat gandakan. Makanya di ayat itu manja bil hasanati falahu asru amsalihha. Setiap satu kebaikan diganjar menjadi 10. Tapi kalau dosa, satu juga tercatat. Baru Nabi minta, tapi saya minta ya Allah, kalau dia melakukan dosa, nanti kau catat kalau dia tidak taubat. Tapi kalau dia taubat, ganti menjadi kebaikan. Coba, ini yang pakai orang korupsi Pak. Ini juga masalahnya ini. Entah? Ya dia komaki buah icik di deceng, tapak ganda ka nga 10. Tapi ia ko dosa naki buah cik dina. Tau ki, ia patoki ko dia na toba. Ia ko toba tapasil lebih mancaji madeceng. Makanya orang yang berdosa kemudian bertaubat sama dengan tidak melakukan dosa. Itu kan begitu. Kemudian siapa yang melakukan satu keburukan, maka itu yang dicatat. Tapi ketika dia bertaubat diganti. Itu pemesinan Nabi minta. Apalagi Nabi minta, ya Rob, semua umat terdahulu kalau sedekah dia yang berdoa. Tapi aku minta untuk umatku jangan dia yang berdoa. Yang menerima sedekah yang berdoa. Itu ampai isuroki kau tomat terima pas sedekah. Ini milau dong aja na tomat sedekah. Jangan yang memberi sedekah yang berdoa. Yang menerima, makanya orang bayar zakat itu yang menerima itu yang berdoa. Kenapa? Nabi minta kalau yang memberi itu yang berdoa bisa saja riya. Tapi orang yang menerima sedekah itu jarang riya. Angka gak tahu riya aku matarime pas sedekah. Dia kata, tahu mak berewe mia tuh. Nah begitu. Nabi sudah antisipasi. Tapi Nabi masih wanti-wanti. Kalau yang menerima ini doanya juga tidak diterima, sia-sia lagi sedekahnya. Makanya dia minta lagi satu. Ya Rabb, aku minta berikan pahala kepada orang yang menggembirakan umatku. Dapat. Jadi ya kota sedekah itu nadena tarima po Allah Ta'ala pas sedekah karena riya milau dong itu na orangnya ikhlas bisa diterima. Tapi kode sini terima Pak dongan orang yang menerima sedekah gembira lolo ngasih ki apalang bukan pahala sedekah tapi pahala menggembirakan umatnya Rasulullah. Itu hebatnya Rasulullah. Makanya jalalu tamaseke. Makanya yang dilarang dalam agama itu ketika kita bersedekah tidak boleh diikuti ucapan yang tidak baik. Digembirakan. Makanya dikasih sedekah supaya senang. Jadi biar riak, namo riak ki mas sedekah, angkat total lolongan, bukan pahala sedekah, pahala menggembirakan orang. Itu yang didapat. Kalau dapat pahala sedekah, alhamdulillah. Tapi kalau tidak dapat, nanti di pahala menggembirakan umatnya Rasulullah. Itu hebatnya Nabi. Makanya kalau mau selamat di situ kuncinya Pak. Jadi mulai dari sedekah ini. Apalagi yang diminta Nabi. Kita di mana takut? Nabi itu begini Pak. Pernah cerita tentang siksaan neraka. Oh semua sahabat Nabi itu menangis. Termasuk Sayyidina Ali itu yang menangis sampai basah surbannya. Ada satu orang Arab Badui. Arab Pak Bulu. Dia nateri. Dia tidak menangis. Semua sahabat menangis. Oh Nabi sudah ceritakan siksaan neraka begini. Dia tidak menangis. Cuma dia lihat Rasulullah begini. Semua sahabat mengatakan ini orang keras sekali hatinya. Kita sudah sudah kasihan apa masuk. Dia tidak menangis. Nah itu Nabitta. Pak Jamani Nabitta menyampaikan. Baru dia bertanya. Dia tanyakan apa? Ya Rasulullah. Itu siksaan neraka didapat kalau masuk. Kalau tidak masuk kan tidak didapat. Gitu. Maka dia minisesaki kotama kita. Ya kalau dia totama kan dia itu nisesaki. Kada Nabi ta iya makanya makutana agay pigaw na dia na totama. Itu jadi orang kan sudah khawatir masuk neraka begini. Langsungnya dia cari bagaimana caranya supaya tidak masuk. Itu dia pikir. Makanya Rasulullah ketika masuk ke dalam neraka, ketika peristiwa Isra Mi'raj itu keluar dari neraka, dia balik tanya neraka itu karena Nabi menangis sampai air matanya menetes.
Neraka itu kasihan. Dia tanya Rasulullah, kenapa kau menangis ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, aku khawatirkan umatku ketika masuk ke sini. Itu betapa pedihnya siksaan yang ada di dalam. Langsung Nabi tanya, neraka yang ditanya. Wahai neraka, apakah ada yang bisa dibaca umatku sehingga tidak masuk ke sini? Neraka yang kasih tahu, sampaikan kepada umatmu Muhammad membaca. Ada 2 riwayat, mengatakan 3 kali serasa merat, ada mengatakan sabah 7 kali. Apa doanya? Neraka yang ajarkan ini. Allahumma ajirni minan nar salasa marrat. Baca 3 kali Allahumma ajirni minan nar. Neraka mengatakan kalau umatmu membaca Muhammad 3 kali, aku akan menutup pintuku sehingga dia tidak masuk. Coba. Makanya sesudah salam dalam sholat itu kan kita baca itu. Atau? Kan dibaca ya. Agak juga baca. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Berapa kali? 3 kali toh? Kenapa istighfar 3 kali? Karena 3 dosa tak. Dosa bacaan yang tidak sempurna, dosa gerakan yang tidak sempurna, dosa kehusyuan yang tidak sempurna. Makanya istighfar 3 kali. Orang sholat itu tidak sempurna 3. Yang pertama gerakannya, yang kedua bacaannya, yang ketiga ingatannya. Karena 3 itulah kita istighfar 3 kali untuk menutupi dosa ingatan, dosa lafaz dan dosa gerakan. Kemudian ada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Kalau subuh dengan maghrib kan 10 kali, kan memang ada hadisnya. Di Sunan Abu Daud, siapa yang membaca 10 kali di waktu pagi dan petang, biar sebesar buih di lautan dosanya, maka akan diampuni oleh Allah. Kemudian, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa dinal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'ala tayyasal jalali wal ikram. Apa kata malaikat? Siapa yang membaca doa ini, ibadahnya yang tidak sempurna, aku akan melapornya kepada Allah dengan sempurna. Coba. Itu doanya para malaikat, mendoakan dengan ibadah yang penuh kesempurnaan. Makanya sebelum menutup salat itu kalau fil alamina innaka hamidun majid, kan di situ ada doa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Ditambah juga Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Kan Nabi itu pesan, usika ya Mu'az la tada'anna fi kulli duhuri sholatikum antakula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Itu kuncinya. Kemudian baca Allahumma ajirni minan nar. Kalau saya jangan Allahumma ajirni, pakai Allahumma ajirna. Kalau Allahumma ajirni itu diri sendiri. Kalau Allahumma ajirna, anak-anak, istri, orang tua diikutkan. Jadi bukan jamak, semua diikutkan. Makanya dalilnya jelas. Ku ampusakum wa ahlikum nara. Jaga diri dan keluargamu dari api neraka. Makanya dibaca Allahumma ajirna minan nar. Nah, kalau ni sendiri, masa sendiri kamu masuk surga? Nah, biasa ada imam baca Allahumma ajirni, imam gimpe itu ya tuh. Jadi dia Nabi minta masuk surga. Iya kan? Iya. Harus saya luruskan ini. Karena itu penting, Pak. Mendoakan itu kan penting. Nah, itulah hebatnya Rasulullah. Mana lagi Nabi mintakan kita keselamatan. Yang pertama, yang paling berat adalah beratnya sakaratul maut. Nabi sudah minta. Ketika Nabi sakarat itu, mulai naik itu dari lututnya. Itu sampai ke pusar, kemudian sudah naik ke atas. Sudah tidak ada orang di dunia yang bisa bicara. Tapi ketika Nabi merasakan naik ke pusarnya, itu sudah merasakan sakit. Tapi Nabi minta di stop. Hentikan dulu sejenak. Bolehkah aku meminta satu permintaan? Maka malakul maut berhenti. Baru kasih kesempatan Nabi meminta. Ya malakul maut. Beginikah sakitnya kalau umatku dicabut juga nyawa. Aganasa malakul maut. Ini yang paling lembut ya Rasulullah. Iya, sama jadi. Ya kau Pak Wali Kota tama rumah sakit, kau beli sonti, gosok-gosok jolok. Palolo-lolo jarungnya mak. Ih, tapi ya kau paremang.
Ya kan begitu. Ya kan begitu. Inilah yang paling lembut ya Rasulullah. Nabi itu meneteskan air mata. Siapa yang diingat? Umatnya. Bagaimana dengan umatku yang berdosa? Bagaimana dengan umatku yang melakukan kesalahan? Apa kata Nabi? Aku mohon kepadamu, aku minta permintaan yang terakhir. Bolehkah semua sakitnya sakarat itu dikumpulkan untuk umatku? Jangan kau sisakan sedikit pun untuk umatku. Kumpulkan untuk diriku semua sakitnya sakarat. Tapi Allah tidak terima. Maka diberitahu oleh Rasulullah, ya Rasulullah, untuk umatmu sakaratnya diganti oleh Allah menjadi rahmat. Maka semua sakitnya sakarat untuk umatmu itu adalah penghapus dosa di sisinya. Beda dengan umat-umat terdahulu. Makanya kalau ada imam sakarat 3 hari aja tak ada imam cilakan. Mungkin dosa-dosanya dihabiskan oleh Allah. Jadi nanti kalau di hari kemudian itu sudah langsung dimasukkan ke dalam surga. Yang kakama pa boto sandre-sandre minamate tak kada salama ipa boto. Ini nama sesa. Layaleme mani bonus na itu ko pesurimon rini gan rusu gitu. Itu penting dipahami ya. Nah, makanya jangan melihat sakaratnya. Walaupun sakarat itu adalah penghapus. Iya. Kemudian di alam kubur. Pertanyaan alam kubur itu sangat dahsyat. Tapi Nabi sudah bongkar. Makanya imam itu semua tahu soalnya alam kubur. Man rabbuka, man nabiyuka. Kalau orang mau masuk ujian, Pak, nah dibongkar pertanyaannya. Bagaimana kira-kira komelo kita mau ujian nih podame mani soalnya. Sebelum masuk kubur itu kan sudah dikasih tahu. Iya. Kenapa kita khawatir? Nabi yang ditanyakan pertama kan marabbuka, berarti itu akidah. Makanya ulama mengatakan yang jawab itu sholat. Allahu Akbar. Makanya makin Nabi tak sempajaku ya tuh pamulangi pada sekolah kubur. Memang karena itu pertanyaan pertama. Marabbuka, makanya lu pamulangi perisa. Kayak begitu. Yang pertama ditanyakan bukan sholat. Yang pertanyaan marabbuka, siapa Tuhanmu? Nah sholat yang menjawab Allahu Akbar. Man nabiyuka, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan begitu. Kemudian siapa saudara-saudaramu? Nah orang yang bersaudara itu cuma orang berjamaah. Karena innamal mu'minuna ikhwah. Nah orang mukmin itu adalah orang yang berjamaah. Makanya orang yang sholat berjamaah itu jelas saudaranya. Kan begitu. Jadi sholat yang menjawab. Nggak usah khawatir. Makanya asam pajame meni. Kata uji itu tahu jama asam paja nasa marepaki. Agak menajik repai kok. Yang paling parah itu alasan tidak sholat karena cari rezeki. Ina wasa maka namanya nang tahu. Maka namanya sapa jaga repa masa padale. Maja nang kamu salai pak bagi dale ena pelo sapa dale. Coba kalian nama ya. Masa kau tinggalkan yang mengatur dan yang membagikan rezeki kau tinggalkan gara-gara mencari rezeki. Tahu si gilingan totak nanya itu. Mestinya dia mengatakan aku lupa mencari rezeki karena selalu bersama yang membagikan rezeki. Ih. Aja na otona minta itu libu ngerak pun nana magampamu ngerak otona kan begitu. Yang mengatur rezeki kan Allah, yang membagi rezeki kan Allah, yang memberi skenario tentang rezeki Allah. Dan bagaimana kalau kita sholat mendatangi yang membagi rezeki kan begitu. Masa malupa ya rumah beredale gara-gara masa padale tahu pusat tuh ya tuh kan gitu. Ini penting saya wasiatkan Pak. Makanya hati-hati juga bikin masalah. Makanya jangan sibuklah. Jangan sampai sholat kita terlalaikan gara-gara pekerjaan. Jangan. Ya nada biwat ke papi sawi. Rezeki itu diatur. Tidak usah khawatir. Ya koma itu urus agama na pong Allah Ta'ala pasti. Kan begitu. Iya ko agama yurusu maciulinoy. Ya mikolinoy yurusu dia itu nacio agama. Maka di guru tay tegere ko matanang ngasi tawe tutu sari tapi atana sari no gare itu gasewi. Kan begitu. Walaupun nanti rezeki itu kan ada dua macam. Ada rezeki yang memang sudah ditetapkan dan dia akan datang karena rahmat Allah. Tapi ada rezeki yang harus diusahakan dan harus diikodong istilahnya. Melalui proses. Itu karena keadilan Allah. Jadi rezeki itu bisa diraih dengan dua. Bisa dengan rahmat, bisa dengan keadilan. Kalau melalui pekerjaan berarti keadilan. Kalau melalui
langsung, itu rahmat Allah. Makanya masjidah kaki ikodongi dale. Itu. Makanya kata magala masjidah kami kata tu dale. Begitu, memancing tuh. Pesaki mameng. Pesaki mameng. Ya kota tari alati mengero lati untuk pamengnya atau untuk balewe? Cacing itu kalau di pancingan itu untuk ikan atau untuk pemancing? Untuk ikan? Bukan. Kalau untuk ikan jangan pakai pancing, cacing saja dilempar. Dok? Iya ko makana meki untuk balewe aja na tatarimeng alati mana tapya kami mimapan rebale. Kenapa kita pakai pancing? Itu namanya memancing karena tidak bisa didapat kalau tidak pakai itu. Makanya sedekah itu memancing rezeki. Cuma dia tidak bisa datang kalau kau tidak pancing. Karena Allah bilang kasih kau 1 baru kau kasih kau 10. Kan begitu. Ya kalau dia mau patapahang saya ganti yang lain. Besok melihat mobil tangki SPBU itu. Yang palura solar. Siaga liter solar na lurang. 5.000. Magi pe nalepa Pertamina malisa solar. Nangka solar na lurang. Wih, 5.000 solar na lurang, 5.000 liter. Na siaga minala tangki na mana kalepa Pertamina. Kehabisan solar karena tidak ada selang dari tangki besar turun ke tangki mobil. Artinya apa? Biar banyak rezekimu di Lauhul Mahfuz, kalau kau tidak buatkan jalan ke dunia tidak akan turun. Kan begitu. Kuncinya sederhana, Pak. Sedekah aja. Angka dita 2.000 itu pipet. Sedekah pipet, airnya tidak lancar. Kau di 2.000 diburu, ya nanti tak lepi-lepi. Namui waru deto melolo. Dale kunru tau kutu. Itu ini riasan. Kita coba kira 10.000 pipa-pipa. 100.000 sudah salang. Kalau 1 juta itu pipa besar. Semakin besar akan semakin mengalir. Kan begitu. Ya ko yato na 2.000 yato na buru yato na cice yato na maka dareke. Namo malaika malah sauluto. Kadang-kadang begitu. Kita ini memang beda-beda, Pak. Saya sering beda-beda kalau berdoa minta kaya. Sekalinya ada pendataan pemerintah mengaku miskin. Pusing juga malaikat itu. Yang kedua, malaikat itu kan makhluk mukallaf. Tidak jalan kalau tidak diperintah. Nah malaikat, Nabi sudah kasih tahu kita, malaikat itu hari Senin melapor, hari Kamis melapor. Jadi kalau doamu, sholatmu, ibadahmu, semua ibadah sedekahmu, doamu, apamu, sikirmu dikumpul, nanti hari Senin baru dilapor, hari Kamis baru dilapor. Makanya kita puasa hari Kamis. Kalau Senin kelahiran Nabi sekaligus juga dilapor di situ. Iya roh malaikat, iya pernah lapor, khusus ini ngisi besok Kamis sih. Kalau berdoa ki, cuma ngecatat itu. Ngecatat. Hari Selasa kita berdoa, ngecatat. Hari Rabu berdoa, ngecatat. Hari Kamis baru nelapor. Nama kayak gato, masa paja subuh milau sepeda, masa paja loro milau motor. Namo malaikat malah soluto na sedih paja nilapor, na baru besi. Nah ulang lagi. Kan kuncinya di situ. Malaikat kan juga bingung. Kau tadi bilang sepeda, baru sholat duhur motor lagi. Sholat asar, mobil. Nah malaikat belum catat, belum lapor. Nanti hari Kamis baru dilapor. Makanya semua masalah yang kita hadapi itu cuma dicatat. Kan begitu. Jangan paksakan harus ini, harus ini. Nggak bisa. Malaikat itu nggak lapor. Dia cuma simpan dulu. Sama aja Pak Camat. Maka nanti saya ke Pak Wali Kota hari Kamis. Kalau ada proposal mau kasih, tinggal di kantor itu. Tidak dibawa ke Pak Bupati. Nanti hari Kamis baru dibawa. Jadi jangan harap bisa diijabah kalau belum sampai. Kan begitu. Dari situlah sehingga Nabi minta, umatku ini tidak sabaran. Masalahnya, kalau dia butuh hari ini, dia minta hari ini, dia kepengen hari ini. Makanya Nabi minta, berikan alat yang umatku bisa bicara langsung sama kamu, tidak pakai malaikat. Dikasihlah perintah sholat. Makanya semua sholat itu bicara langsung.
Jadi itu sholat itu Pak kayak kalau mau ke Jakarta naik mobil kan bisa, tapi mungkin 1 bulan baru sampai. Kalau mau cepat naik kapal laut, mungkin 2 hari 2 malam. Tapi ada lebih cepat naik pesawat, cuma 2 jam lebih. Kalau mau lebih cepat menelpon. Kan begitu. Kalau naik pesawat kan masih bisa delay. Tapi kalau menelpon langsung. Nah sholat itu berbicara langsung dengan Allah. Malaikat mengatakan saya tidak urus, kau dengan Allah yang berurusan. Makanya sholat satu-satunya ibadah yang tidak bisa dicampur. Kalau orang puasa nonton TV tidak batal puasanya. Tapi orang sholat nonton TV pasti batal sholatnya. Orang haji makan bicara nonton HP itu tidak batal hajinya. Tapi orang sholat melakukan itu pasti batal. Satu-satunya ibadah yang tidak bisa dicampur itu cuma sholat. Maka semua ibadah itu pasti ada sholatnya. Mau jalan ada doa musafir. Tapi kenapa ada sholat musafir? Karena kalau berangkat hari Selasa pulang hari Rabu, nah belum itu dilapor, nada mau kembali. Kan begitu. Makanya Bu kalau selingkuh suami tak, jangan berdoa, sholat ki. Karena kalau berdoa baru catat malaikat bisa-bisa menikah belum dilapor. Kan di situ kan? Coba kalian nama-nama ibu. Kadang-kadang saya bilang agama ini sudah rasional sekali Pak. Cuma kita yang tidak berpikir ke situ. Nabi sudah kasih tahu malaikat itu begini. Tidak mungkin jalan kalau tidak disuruh. Jadi makanya dikasih alat sholat. Supaya kita bicara langsung. Makanya sholat di dalamnya itu kita minta. Jangan nanti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berdoa. Makanya mereka terlambat kok. Mana kapura menolak bersalah apa milau. Sama jika kalau kita bicara sama bupati Pak Wali Kota mati PHP baru minta ki. Maka dia baca mak tahu apa bodoh aja. Mak bicaranya una ada ini lewi. Makanya di dalam sholat kita minta. Ketika sujud terakhir paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya minta di situ. Itu kuncinya. Makanya Nabi itu menghadapi apapun pasti sholat. Ibu-ibu kalau ada masalahnya jangan dikasih masuk di Facebook. Nah tidak ada penyelesaian itu di Facebook. Sedikit-sedikit bikin status. Aku menyesal. Iya. Mapangiwangi si balakaina. Tanpa maki buat status. Pura dia. Aku menyesal. Iya. Hatiku hancur. Iya. Ternyata kau begitu tidak seperti dulu dia lagi. Seandainya aku tahu memang tidak bakalah. Padahal talunya ponanya. Iya. Hati-hati. Karena Facebook itu banyak orang itu yang cari-cari masalah. Sudah bikin status begitu langsung ada duda lihat. Wah ini peluang. Langsung bilang sabar saya. Iya hati-hati. Tidak ada masalah itu selesai di Facebook Pak. Coba kalau mau buktikan. Kembali ke rumah nanti bikin status. Mohon maaf sahabat FB, adakah yang bisa bantu? Saya punya utang 200.000. Pasti tidak ada yang minta nomor rekening. Cuma bilang up. Kan begitu? Iya. Jangan terlalu banyak bermedia sosial. Karena ini yang menjadi masalah sekarang. Anak-anak dengan orang tua tidak ada ikatan batin. Kenapa? Karena dia tidak pernah bicara. Anaknya sibuk main game. Bapaknya sibuk main YouTube, istrinya sibuk main TikTok. Tidak ada bicara. Makanya ada Profesor Nasir itu mengatakan, jam 8 malam sampai jam 10, simpang HP-mu supaya ada komunikasi dengan keluargamu. Jadikan momen-momen bersama keluargamu adalah momen yang terindah. Karena boleh jadi besok atau lusa dia akan dipanggil oleh Allah. Iya, ini kadang jadi masalah Pak. Anak-anak kita dinasehati justru marah. Kenapa? Karena memang tidak pernah dinasehati. Dia hanya dekat dengan HP. Onrotonan ni sama nang urusan na tahu. Iya. Nasa mapat di isi yano ko Kalimantan. Mapat di Docili na yano ko Jakarta. Pura na bos sa peda yano ko Surabaya. Mapat di Utu na yano ko Bone. Padahal kay laki na jamba-jamba din isa. Karena urusan na mana kita na urus. Dito kako ko eh. Yan na may kami cawa, may kanakana. Iya. Ibu-ibu kan kadang begitu, Bapak.
bapak-bapak juga. Makanya jaga suami tak baik-baik, Bu. Tantangan sekarang berat. Dunia tidak akan kiamat kecuali laki-laki perempuan 1:50. Di riwayat mengatakan 1:40. Sekarang laki-laki perempuan sudah 1:7. Makanya jagailah kita. Jagai. Apa iya tuh biasa sandala mininau tahu. Ulawan ninau tahu ya makokan mo lakay ninau tahu. Maka tuh ke pangalakay makokan. Karena sudah tidak berimbang. Iya. Dia roane 7 anak darah. Iya, kalau sudah menikah 1 kan ada 7 yang tidak ada suaminya. Iya, kau anak darah jangan tahu ada mitau pasiri ramo pe tu janda bahaya lada. Iya. 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 Kalau gadis itu masih pemalu, janda itu bahaya, Pak. Apalagi itu 5 tito itu mak baju ponco masuk lara ponco telikol oh. Error memang lah kita. Iya. Makanya wanita jangan coba-coba. Nah sebab mereka makunrai, ya kau pure malakai dia jampangnya lena. Kecantikannya tidak dipelihara. Dia gaga gayaan maranti. Sisana janda napai mak gaya. Janda menina pirang. Iya gitu. Terlambat kau ni suruh kau. Iya. Banyak kan? Banyak. Ketika ada keluarganya dia jampangnya lena. Wajuju dia nang kana tolaiwi. Padahal ulang-ulang masuk majai. Iya. Ya betul nak pakai masa saya, betul nak pakai mak bajabali, betul nak pakai masa dia, betul nak pakai manas, betul nak pakai masuk supusa. Ya betul nak pakai mak paci bolo. Ya betul nak pakai sidap pelakaina. Na dia meto pada dia pernah bersalah na lobe lakaina. Iya. Begitu. Makanya ulama kita mengatakan wanita idaman itu cuma 3. Anggun di ruang tamu, gesit di dapur, seksi di kasur. Apalah nih? Iya. Anggun di ruang tamu, jaga pakaian. Gesit di dapur, deno ni penewe na jaji wai pelan. Ia kong katamunna de panisuro nalo maki buah wai pala. Pak gato tu makun re katamuna tu 5 kali lakan. Kiru di bagina lakan atau libon robo. Iya, gaji itu. Ini. Tulis sibuk mah HP kan dilakainya. Betul kan nalo maki buah wai pala de bo pa na pahang. Enang kabay ni makor pa apatolasi sang. Tuh kan. Iya. Kadang-kadang begitu. Kemudian seksi di kasur. Pakai pakaian yang paling seksi ketika bersama suami. Itu aja kuncinya. Cuma kalau dalam kaidah komelo jo kalakai tak antar ke depan pintu, salaman, cium tangannya, usap lengannya, kasih senyuman terindah. Baru kasih tahu salama kide ngutajang itu rewa. 48 jam itu masih terekam di otak. Iya, dena ka kita. Namole pasige rimandre ko warung ede to na tagilo. Iya. Penting itu. Bolehlah kita langsung jemput, kemudian tersenyum. Kemudian apa? Didoakan. Sudah itu itanai, meki minum agak, Pak. Apa ku bikin kaki teh kopi atau air putih? Ya kau makan air putih, kasih air putih. Maka apa tu kemakun dia pernah tu dah laki kau boleh, mau apa kah? Mau saya mau belum? Tahu. Nang kata na jauh-jauh jasai makutan. Iya. Kenapa banyak suami lebih senang nongkrong di warkop daripada di rumahnya? Karena kalau di warkop ditajak pesan apa, Pak? Koki bolana, kau boleh, Pak. Iya. Coba jadikan rumah sebagai jannah, surga. Baiti jannati kata Nabi. Kenapa? Karena setiap Nabi pulang Khadijah menunggunya dan dia membaringkan di pahanya. Kemudian dia usap-usap kepalanya sampai Nabi tertidur. Rewak memang lah kita. Ya kong kay pole tapay paliw ko po pangin na pisapu-sapu na matinro manyama tinro na napamoto manyama pa pinadin na iyo po ko di kasi ko kaya kasi pole mana po awe ini penting tapi kami toje itu kata adik laki laro ani makalilyang ang kami to para lutoy curiga ibu satu-satu langkah. Sakarakin rilah.
tak dua nomor naci di miaktip. Itu kong kalaki tamakoro bacangi surah Yasin. Si jamaah kampung. Ini iya. Kemudian yang keempat, bagaimana kita supaya senantiasa bersolawat kepada baginda Rasulullah. Karena satu-satunya ibadah yang punya 3 dimensi barakah itu cuma solawat. Ya kui baca cicang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, langsung Allah memberikan 10 balasan. Tapi tanya Allahumma sholli na wala kang ipong Allah Ta'ala pamasih. Satu salawat ke Nabi, Allah membalasnya 10 rahmat kepada kita. Dan satu saja rahmat diberikan oleh Allah Pak Bu, sudah cukup dunia akhirat kita pakai untuk selamat. Apalagi 10. Yang kedua, malaikat bersalawat kepada kita. Salawatnya malaikat bukan Allahumma sholli, tapi ada salawatnya malaikat meminta di hadapan Allah supaya semua dosa-dosa kita diampuni. Maka salawatnya malaikat adalah permohonan ampun di hadapan Allah. Kemudian yang ketiga, dikirim ke baginda Rasulullah. Dan yang ke Allah itu menjadi rahmat, yang ke Rasulullah itulah yang menjadi syafaat. Tapi ada satu malam malaikat tidak melapor, Nabi langsung mendengarnya. Kapan? Malam ini. Siapa yang bersalawat di malam Jumat, kata Nabi, aku langsung mendengarnya. Karena aku diberikan keistimewaan di malam Jumat, bisa mendengarkan salam dan salawat umatku. Itu keistimewaan. Maka Rasulullah menjanjikan, siapa di antara umatku yang membaca sholawat 100 kali setiap malam Jumat, maka pasti dia mendapatkan syafaatku kala di yaumil akhir. Itu janji Nabi. Itu khusus malam Jumat. Makanya setiap malam Jumat baca sholawat 100. Sholawat apa saja, yang penting cukup 100. Supaya bisa mendapat syafaat. Orang yang diberi syafaat itu Pak banyak. Yang pertama yang pernah mimpi ketemu Rasulullah. Salah satu amalan mimpi ketemu Nabi itu jangan marah selama 40 hari 40 malam. Tahan emosi, tidak marah, tidak jengkel 40 hari 40 malam. Kalau kita mungkin marah 40 kali sehari semalam. Natat dua anak cairi, moto anak tu datang kerja nak cairi sini. Suruh dia nak cairi topa. Boleh dia anak turun rotuda nak cairi sih. Nak demperangi baju dia nak cairi, suruh mak baju nak cairi, suruh masih sekolah macai sini, suruh lo mandre macai toy. Kadang-kadang memang begitu Pak, setiap waktu. Tapi siapa yang tidak marah, menahan emosi selama 40 hari 40 malam, itu telinganya bisa berdengung. Telinga kanan. Ketika telinga kanan berdengung jangan ditutup. Karena itu pesan Nabi. Tidaklah berdengung telinga umatku di dunia kecuali saya menyebutnya namanya secara khusus di hadapan jamaah para malaikat di ila rafiqil a'la. Ketika telinga kanan berdengung, biarkan dia kemudian berdoa. Itu khususnya. Jadi kalau mau mimpi ketemu Rasulullah, saya diberikan amalan oleh mursyid kami di tarekat, berwudu sempurna sebelum tidur, ambil pakaian yang bagus sebagaimana pakaian menjemput Rasulullah, jangan tidur dalam keadaan telanjang, pakai pakaian itu. Kemudian kirimkan salam ke Rasulullah, jangan salawat, kirimkan salam. Assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Sayyidi, assalamu alayka ya Aba Barruh, assalamu alayka ya Taha, assalamu alayka ya Sid, assalamu alayka ya Khatamun Nabiyyin. Kirimkan salam. Setelah itu baru kirimkan salawat. Makanya perintahnya itu mari kita mengirimkan salam dan salawat. Salam itu koneksi, salawat itu syafaat. Koneksikan dulu baru minta syafaat. Makanya di dalam sholat itu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, nanti terakhir Allahumma sholli ala Muhammad. Itu kadang kita lupa satu Pak. Yang kita sering itu cuma sholawat, tidak mengirimkan salam ke Nabi. Kesalami Rasulullah, ulang-ulang setiap mau tidur, assalamu alayka ya Rasulullah, baru minta ya Rasulullah, aku mohon kepadamu datang menemuiku dalam mimpi walau hanya sekejap. Aku akan rindu melihat wajahmu ya Rasul. Ulang setiap malam, biar 40 malam. Mungkin pertama dia tidak datang, hari kedua dia tidak datang, hari ketiga dia tidak datang. Tapi ketika engkau mengundangnya 40 malam dengan penuh keikhlasan, Nabi cinta kepada kita, pasti dia datang.
Pak Bupati, Pak Wali Kota mungkin kalau diundang sekali tidak datang, diundang 2 kali tidak datang. Tapi kalau 40 undangan datang ke rumahnya, maka pasti dia akan datang di suatu waktu. Begitu juga dengan Rasulullah. Jangan salahkan Nabi ketika kita tidak pernah melihatnya dalam mimpi. Salahkan diri kita karena mungkin kita tidak pernah mengundangnya sebelum kita tidur. Makanya saya punya mursyid mengatakan, ketika umurmu 40 tahun dan belum pernah melihat sekali wajah Rasulullah, sungguh celaka dirimu. Saya mengatakan susah itu. Dia mengatakan tidak, bukan Rasulullah yang salah, tapi kau yang salah karena tidak pernah mengundangnya. Orang yang menyukai sesuatu pasti memimpikan. Ketika dia cinta kepada Rasulullah pasti dia akan ketemu. Orang yang cinta saja sama kekasihnya, kadang setiap dalam 1 minggu dia 3 kali mimpikan. Karena dia cinta terekam. Tapi ketika dia cinta kepada Rasulullah, itu lebih cepat bisa datang dengan nurnya. Ini kuncinya. Dan siapa yang sekali saja bermimpi ketemu Rasulullah, itu dijanjikan syafaat kala di yaumil akhir. Nabi itu Pak Bu luar biasa. Telur yang kita gantung seperti ini itu diperebutkan anak-anak itu karena barakahnya. Tidak ada sesuatu yang disandarkan ke Nabi tidak mulia. Bayangkan Pak, kenapa Hajar Aswad itu dicium sampai hari ini? Karena Nabi pernah menciumnya. Seandainya Nabi ketika tawaf tidak menciumnya, tidak ada orang yang mencium Hajar Aswad. Makanya Hajar Aswad itu mulia hanya karena Nabi pernah menciumnya. Yang kedua, air Samsam. Kita mengatakan air Samsam itu bisa mengenyangkan dan jadi obat. Itu karena pernah menyentuh kalbu Rasulullah ketika mau dimi'rajkan. Isra Mi'rajkan Nabi dibelah dadanya kemudian dibersihkan. Bukan dibersihkan, diberi kesempatan air Samsam menyentuh kalbu Rasulullah supaya air Samsam bisa jadi obat dan itu bisa mengenyangkan ketika diminum. Ketika Nabi berjalan itu ada awan yang menutupi kepalanya. Setiap Nabi melangkah tidak pernah kena sinar matahari. Bukan karena Nabi takut hitam. Bukan juga Nabi karena tidak mau kena sinar matahari. Tapi itu karena Allah menjaga matahari. Karena seandainya nurnya, sinarnya matahari tembus ke Rasulullah, pasti matahari hancur. Karena nurnya matahari dari nurnya Muhammad. Makanya Allah menjaga matahari, dia tutupi awan Rasulullah. Supaya matahari tidak hancur ketika Nabi keluar berjalan. Nabi itu tidak punya bayangan. Karena isi bayangan itu adalah jin karin. Tapi Nabi sudah Islamkan jin karinnya. Kenapa? Allah tidak menginginkan orang menginjak bayangannya Rasulullah. Siapapun yang berdiri berjalan bersama Rasulullah. Ketika ada orang besar berjalan bersama Nabi itu kelihatan sama besar. Ketika ada orang kecil yang berjalan bersama Rasulullah itu hampir sama tinggi. Kenapa? Allah menyamakan modelnya orang yang bersama Rasulullah. Orang pendek pun kelihatan setinggi Rasulullah. Orang tinggi akan setinggi Rasulullah. Kenapa? Allah tidak menginginkan orang menghina orang yang bersama Rasulullah. Maka ketika ingin dimuliakan, banyaklah membaca sholawat. Karena orang itu yang paling dekat dengan Allah dan Rasulnya. Maka jamaah maulid ini hanya seremonial. Tapi yang paling pokok hakikatnya adalah sholawat kepada Rasulullah. Itu telur Pak, itu hanya ibarat. Itu batang pisang itu hanya tafaul. Supaya kita tahu, tidak ada batang pisang yang bengkok. Itu sifatnya Nabi, lurus. Coba cari di Parepare ada batang pisang bengkok. Tidak ada. Ina tuna kada tato bata ko nasa balampu mo basikal di nasa bagat tengah kawali ko nasa bada tonga. Musanri rindo ambo tama pasilangan. Ale sipa na wa enale maria wa na mega keguran nalo padan dari pancaji. Itu batang pisang. Pisang berbuah itu Pak yang pertama kelihatan buah jantungnya bukan buahnya. Artinya setiap apa yang kamu lakukan awali dari hati dan keikhlasan. Pisang itu kalau tidak pernah berbuah nah ditebang pasti daunnya naik. Ditebang pasti daunnya naik. Tapi kalau sudah berbuah tidak bakalan. Artinya apa? Pisang tidak mau mati kalau dia belum memiliki hasil. Itu pesan untuk kita. Jangan kau meninggal kecuali ada wakaf. Pisang itu kalau dikupas, semakin dikupas semakin bersih, semakin putih. Bagian luar dalam itu sama aja. Ucapan, perbuatan, iktikat semua sama. Aja naliangi mau poleng mau pokok. Ya kok kilo tamakade iye, ya kok deki gak makade biye. Ini yang banyak. Kenapa digantung telur? Kenapa bukan semangka? Karena telur itu simbol manusia. Tidak ada yang utuh. Dia gak makan jak libunna. Dia gak tahu suku decena. Semua ada kekurangan. Telur itu ada 3. Kulit, putih, dan kuning. Manusia juga gitu.
badannya, ucapan, kalbunya, dan juga pikirannya. Angka tahu makanja watak kalina pada telo suku olina tapi sigaru launa si basalakan. Angka tahu makotu maka kanja modelena tapi sigaru-garu tina si bakalanna. Tahu amporong asananya. Pada telo amporo. Iya. Tapi ingat, telur itu kalau ada telur bebek dibawa ke ayam, ayam yang ngerami, menetas tidak berubah jadi ayam, tetap jadi bebek, tapi dia akan ikut ke ayam berjalan. Apa maknanya? Ketika ada anakmu tidak bagus akhlaknya, bawa ke kiai di pesantren. Nanti dia yang mengajari, maka dia akan mengikuti kiai, tidak mengikuti dari mana dia berasal. Itu falsafah. Makanya orang tua dulu kita itu hebat. Nah, pesoko suku masih tidak bercerai-berai, tidak gara-gara politik bercerai-berai. Nabi itu rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muttaqin, bukan rahmatan lil mukminin, bukan rahmatan lil muslimin, apalagi rahmatan lil partai, tidak. Nabi itu rahmatan lil alamin. Itulah yang diperhatikan guru Profesor Dr. Nasaruddin Umar ketika mencium keningnya Paulus. Itu hanya hal kecil yang dilakukan guru tak. Yang besar dilakukan Nabi. Menyuapi Yahudi yang buta di pasar setiap pagi. Nabi datang ke pasar menyuapi Yahudi yang buta. Tapi setiap disuapi selalu ngomong, hati-hati dengan Muhammad. Itu orang penyihir. Tidak ada yang selamat kalau dekat dengan dia. Saya sampaikan kepadamu anak muda, jangan dekati Muhammad. Nabi bilang, saya tidak akan dekati. Padahal dia selalu yang menyuapi. Setelah Rasulullah wafat, digantikan oleh sahabatnya. Baru disuapi pertama, kedua, ketiga. Langsung dia tahan tangannya. Siapa yang kau menyuapi saya? Bukan yang biasanya menyuapi. Saya mengatakan, kenapa kau bisa tahu? Nabi bilang, yang menyuapi saya selama ini, kalau saya sudah telan makanan, baru dia suapi. Nah kamu berturut-turut terus begini. Saya masih mau ya, kau masih kasih lagi. Nah tidak begitu dulu yang menyuapi saya. Apa kata sahabat? Beliau sudah meninggal, dia adalah Rasulullah. Aku hanya menggantikan tugasnya tapi tidak sama. Maka orang ini meneteskan air mata dan bersyahadat. Itulah rahmatnya Rasulullah. Bayangkan Pak, guru Profesor Dr. Nasaruddin Umar tidak menyuapi Paulus, hanya mencium keningnya sebagai tanda kasih sayang kepada sesama manusia, bukan menggadaikan akidah. Tapi dasar orang yang tidak sepakat pasti mencaci. Kan begitu. Yang terakhir saya wasiatkan, jadilah rahmatan lil alamin. Ajak tasusaiwi pada tak rupa tahu. Itulah rahmatan lil alamin. Yassir wala tu'assir. Mudahkan, jangan persulit. Tu imam ajak tasusai jamaah tak. Maka lampi bacaan dia namanya rokok. Lagu-lagu rate-rate dia namanya letup bacaan. Tindre-tindre dutu na temon rimakon atau yang kamu pi. Itu rahmatan lil alamin. Ya. Makmum ajak tasusai pu imam. Nampai 5 ayat na baca tu 5 ore ni. Betul kan na rokok no. Ya kan? Pak Cama aja tersusai warga tak tulisi nggak pajak na sosode na aja. Tapi masyarakat aja tuh tersusai Pak Cama. Angka modina dari milo makam aja. Tulina liam di kota. Ustaz aja tersusai wi jamaata. Macara macam apa aja. Si selinu tu na temenre tu yang kamu pi matawa. Tapi jamaah ajak tasusai ustase. Napa si tengah jam macarama tu licengari ni jam. Begitu. Lakai ajak tasusai baineta. Isuro dia di balanca. Pangkat tulasan nama kunri. Namogan na di balancana. Namogan na pakamajana anak-anak. Kode gaga saldo na katani. Dia nama tenangatin. Wanita begitu Pak. Harus ada uang cash dia pegang baru tenang hatinya. Walaupun tidak ada mau dibeli. Batu makuren dia gaga nita dia nama tenang. Dia tu ampai melipiri tas 10 losi tapi pandai plastik mina pakai. Iya. 10 losi panena ko mana milala la Maria Monro. Dia kan pakai tu. Repai pandai plastik na toleh hadiah rinso. Meli cerek kristal. Mulai dari yang paling besar sampai yang kecil. Mulai cerek yang dibawa berjejer di lemari. Tapi cerek penuh ini osi na pakai. Saboy cerek na namalo pasay na template na pala pakai pema. Padahal kau kalau Maria mak jiji. Iya. Baju juna tatalu lamari si pulu ngoko tu. Dia kan na pakai. Tu dia mau tu dasar na sopek-sopek tu dia na pakai. Mako aga. Mako aja tasaka.
Nawisam. Nah itu makun raya dia pernah baju aju nama dosa. Dia namanya pakai baju nana sama krematu teh tulia mana pakai padahal dia nak kena tahu ya dia namanya makada. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.